Halo, saya Roger Setiadi. Selamat datang di kelas Basic School JavaScript ECMAScript 6 bagian ketiga. Di video ini kita akan belajar tentang 8 tipe data dasar pada JavaScript. Jadi JavaScript ini memiliki beberapa tipe data. Tipe data ini untuk mendefinisikan isi dari variabel tersebut, jenisnya apa. Yang pertama kita kenal dengan number ya. Number ini adalah tipe data yang paling umum digunakan ya untuk menyimpan atau menampung nilai sifatnya number atau bisa dibilang juga integer. Nah, di sini dia batasannya ya. Batasannya itu berapa digit gitu atau berapa kapasitasnya gitu ya. Nomor yang bisa disimpan adalah 2 pangkat 53 min 1 gitu. Atau kalau minusnya itu minus 2 pangkat 53. Jadi dari plusnya segini, minusnya segini. Contoh tipe data number, ini kita demokan ya. Di sini, ini saya hapus dulu. Semua ini supaya nggak terlalu berantakan. Contoh tipe data number, di sini misalkan saya definisikan sebuah umur ya. Usia, misalkan usia 29. Nah, ini adalah tipe data number ya. Gitu. Jadi kalau kita console.log usia, maka dia akan tampil jadi seperti ini ya. Nah, ini 29. Ini adalah contoh deklarasikan tipe data number. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang big integer ya. Big integer ini adalah variabel tipe number tapi yang ukurannya lebih besar ya. Ukurannya lebih besar artinya dia bisa menampung lebih banyak nilai. Jadi kalau number ini kan punya batasan seperti ini ya. Nah, kalau big integer ini dia batasannya lebih besar lagi dari ini gitu. Artinya untuk angka yang sangat-sangat banyak. Jujur sih selama saya project sih saya belum pernah ya sampai harus pakai big integer gitu. Saya masih sampai number aja ya gitu. Karena paling banyak untuk di financing nggak lebih dari angka 2 pangkat 53 ya. Tapi jika kalian merasa ini nanti angkanya bakal melebihi dari 2 pangkat 53, itu lebih baik pakai big integer ya untuk mengatasi kesalahan perhitungan pada sistem. Tapi untuk saya sendiri, saya sangat-sangat jarang ya, atau mungkin belum pernah juga ya pakai big integer ini. Untuk big integer, itu deklarasinya sama ya seperti ini, tapi biasanya di belakangnya itu dia ada n ya. N di sini artinya dia sifatnya akan menjadi big integer. Kalau kita outputkan, ini outputnya masih sama ya, seperti ini. Gitu. Tapi secara tipe dia akan bersifat big integer. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data string ya. String ini cukup mudah, seperti tadi ya. Let nama sama dengan Rogers. Nah, ini adalah tipe data string ya. Ditandai dengan double quotes seperti ini ya, atau tanda kutip. Gitu. Ketika kita outputkan juga, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini. Selanjutnya ada tipe data boolean. Boolean ini artinya true or false ya. Gitu. Jadi kalau di sini misalkan let saya kasih sebuah variabel gitu, namanya sudah makan. Dan di sini bisa true ya. Kita eksekusi. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Bisa juga nilainya kalau nggak true ya false gitu ya. Cuma dia cuma dua pilihan nilai ya. Nah, ini. Jadi seperti ini. Biasanya digunakan di kondisional ya. Nanti ketika kita belajar kondisional, kita akan lebih memahami tentang boolean ini. Terus ada tipe juga dia null ya. Null. Null ini artinya dia belum punya tipe sebetulnya. Dia masih non-existing lah ya.
Atau kalau di bahasa pemrograman lain seperti Java itu istilahnya null pointer lah ya. Misalkan di sini saya punya sebuah variabel domisili ya, sama dengan null. Nah, kalau kita keluarkan nih domisili ini di layar, maka dia nilainya null. Karena saya belum memberikan nilai apa-apa ke si domisili ini, bisa dibilang. Kalau misalkan saya di sini ganti ya, nilai domisili ini menjadi Bandung. Maka kita eksekusi lagi, dia akan keluar seperti ini. Selanjutnya di sini ada juga tipe undefined ya. Undefined ini artinya berbeda dengan null ya. Null ini memang kita belum memberikan nilai apa-apa. Kalau undefined ini memang benar-benar kosong ya. Contoh di sini saya kasih nilai, kalau enggak ini ya, domisili ini saya cuman deklarasikan seperti ini. Kalau sebelumnya kan saya kasih null ya. Nah di sini saya kasih kosong seperti ini. Saya belum kasih apa-apa. Kalau saya eksekusi di sini, maka dia akan muncul undefined ya. Nah ini biasanya sering terjadi juga kalau kita narik data dari API misalkan ya. Gitu, narik data dari API dan datanya belum ada atau masih kosong, terus kok kita munculnya di sini undefined ya. Nah, ternyata memang kita belum memberikan data apa-apa gitu, atau data tersebut belum masuk ke variabelnya. Nah, selanjutnya ini ada objek ya. Objek ini merupakan sebuah objek ya pada JavaScript. Jadi objek biasa gitu. Sebagai contoh di sini saya deklarasikan sebuah objek ya, misalkan manusia gitu ya. Nah, di sini objek ini dideklarasikan dengan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Nah, ini gitu. Lalu di sini misalkan nama Rogers gitu ya. Lalu usia di sini misalkan 29. Lalu domisili Bandung. Nah, ini adalah contoh sebuah deklarasi objek ya pada JavaScript. Tipe data objek. Nah, untuk menampilkan tipe data objek, kita tinggal panggil objeknya ya. Contoh di sini manusia. Ya, tadi saya bikin objeknya manusia. Kita coba outputkan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Dia tandanya ada kurung kurawalnya ya, kalau objek. Kalau kita pengen menampilkan namanya saja, maka di sini kita panggilnya manusia.nama. Save. Kita eksekusi, maka muncul namanya aja. Nah, ini adalah contoh tipe data objek ya. Jadi kalau kalian melihat tipe data yang ada kurung kurawal seperti ini berarti objek. Oke, selanjutnya adalah simbol ya. Simbol. Nah, simbol ini sebetulnya sangat jarang saya pakai ya. Ini tipe objek yang sifatnya primitif. Gitu. Jadi ini sangat-sangat jarang digunakan. Kalau simbol ini biasanya memiliki unique identifier ya, dibandingkan dengan objek. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dengan JavaScript ini sifatnya dynamic type ya. Dynamic type, kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman lain ya, kalau deklarasikannya biasanya gini ya, int gitu ya, int misalkan umur gitu sama dengan 29. Nah, ini kan kalau di bahasa pemrograman lain kalian harus tulis ya, tipenya apa, int atau char gitu ya mungkin, atau string. Nah, kalau di JavaScript ini nggak perlu ya. Dari tadi kan saya cuman ini aja ya, langsung ngasih let atau var aja gitu ya. Kita bisa pakai let, bisa pakai var juga di sini. Saya nggak mendefinisikan ini dia akan diisi sebagai apa. Tapi dia secara otomatis bakal mengetahui ya. Mengetahui, oh ini isinya string. Oh ini isinya integer, dan lain-lain. Termasuk juga ketika kita merubah sebuah tipe variabel ya. Sebelumnya misalkan nama string ya, Roger seperti ini. Sekarang saya ganti
ya, isinya, nama menjadi 30. Maka kalau kita tampilkan di sini ya, nama, nah, dia akan muncul 30. Kalau di bahasa pemrograman lain, ini error ya. Seperti misalnya di C++ atau di Java. Karena sebelumnya kita kasih tahu si variabel namanya tipenya string. Tapi kok di sini dikasih isi dengan integer. Nah, tapi di JavaScript dia dynamic ya. Selain kita nggak perlu definisikan dia tipenya integer atau string, kita bisa juga langsung merubah isi variabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan type of ya untuk mengetahui tipe data pada variabel. Nah, jadi contoh di sini saya mau tahu tipe datanya dari yang ini ya, sudah makan ini tipe datanya apa. Saya bisa pakai type of ya. Di sini saya isi sudah makan. Coba eksekusi. Oh ya, sorry. Ini harusnya di dalam console.log ya. Ini nggak muncul apa-apa. Console.log type of. Oke. Kita eksekusi. Nah, di sini muncul tipenya boolean ya. Sekarang saya ganti ini dengan usia ya. Usia yang di atas, yang ini. Kita lihat isinya apa? Tipenya adalah big integer. Kenapa dia bilang big integer? Karena saya kasih n ya belakangnya. Nah, kalau saya hilangkan n-nya, ya. Nah, ini dia akan tipenya number ya. Begitu pula yang lain ya. Contoh yang ini manusia ya. Saya pengen tahu manusia ini tipenya apa sih? Tipe datanya. Nah, kita lihat di sini tipe datanya adalah objek ya. Kita bisa menggunakan type of untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Oke, jika kalian ada pertanyaan, ada yang kebingungan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya pasti jawab. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat.